Selamat pagi, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Itu mau nanya, Miss. Percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube Mbak ya. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kita kali ini ya. Ya, Oke, siap. Mau nanya apa yang ditanyakan Mbak E? mau nanya. Mm-mm. Saya Hongkong 16 tahun. Mm-mm. Sekarang umur saya 46. Mm-mm. Apakah bisa proses ke Hongkong lagi? Bisa proses, nggak ada masalah. Cuma, Kan umurnya udah 46 tahun. iya nggak ada masalah. Proses itu nggak ada masalah. Cuma ada majikan yang mau ngambil sampean nggak dengan usia 46 itu loh. Oh iya, ya Heeh. gitu. Ya Nggak. itu maksudnya, itu masalahnya. Gimana sampean dengan mantan majikan hubungannya baik apa enggak? Dicoba dihubungi dulu Aman, lagi. majikan saya baik, tapi Mm-mm. majikan saya itu sudah pindah ke Amerika. Kemarin Oh. juga WA saya, Mm-mm. katanya kan ini dia kan udah ke Amerika, pindah ke Amerika, Sampean nggak di ada Hongkong lagi. surat release letter enggak? Sampean kerja sama majikan ini alasannya majikan pindah ke negara, nggak tinggal lagi di Hong Kong kayak gitu, ada nggak surat release letter? Dulu ada tapi sekarang udah nggak tahu kemana ya. Nah, Udah berapa tahun pulang. berapa lama? Saya udah dari tahun 2017 saya pulang sampai sekarang. Oh, udah lama juga ya, hampir 7 tahun Iya, di Indonesia. Kenapa? Kok nggak betah? Kepengen kangen Jin Hong Kong? bukan karena udah dulu kan pengen pulang dulu gitu karena bosku kan udah ke Amerika, terus Mm-mm. sekarang pengen lagi gitu. Oh, iya. 46 Mbak, kenapa nggak pensiun aja toh? Kan udah sekian lama di Hong Kong, udah 16 tahun di Hong Kong Iya, loh. masih masih pengen lagi ke sana gitu. Apa yang sampai rasakan di badan sampean? Strong seperti dulu? Atau mungkin sudah setengah Kalau serenut? menurut saya ya masih strong. Masih strong ya? Karena masih semangat cari duit ya? Iya, iya. Uh-uh. Sebelum di Hong Kong kerja di mana aja? Dulu di Malaysia 3 tahun, di Taiwan 3 tahun. Beh. Hampir 20 tahun ya. 6 sama Iya, 16 22 tahun. Makanya saya 46. 22 tahun di luar negeri. Sampai kan sekarang masih kepengen ke sini lagi kayak gitu. iya, Kalau sekarang ini Hong Kong udah mulai buka. Jadi yang iya. daftar itu udah mulai banyak. Mulai dari Iya, tapi masih cari itu informasi teman-teman. Nanti kalau teman-teman bisa, kalau katanya PT sih, kalau memang dari PT itu umur segitu udah susah. Tapi kalau bisa calling visa teman atau siapapun yang mencarikan di sana itu bisa. betul, intinya proses itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu majikan itu ada yang melirik sampean apa enggak. Kalau sampean Iya, merasa strong, merasa kuat, merasa ini ya udah, mudah-mudahan aja masih ada rezeki di sini. Terus sampean bikin video iya, yang bisa meyakinkan kayak gitu loh. Mulai dari apa? Mulai dari bahasa Kantonis ya kan, perkenalan diri, nama iya, sampean, terus habis itu sebutkan tentang masak-masakan Cina kayak gitu ya. Sampean sebutkan semuanya. Terus dulu sampean iya, pengalaman di Hong Kong itu jaga apa? Contoh kalau memang jaga loyanka ya mungkin Won Bin lah, Pong Bobo Jong Long lah, Dong Bobo hay Kung Yun Châu Wan Tong lah, Dong Bobo ya cai Bui Hui Fujian Yuan kayak gitu kan. Nah, itu sebutkan semuanya. Jadi biar majikan itu gitu. melihat, oh ternyata anak ini walaupun usianya 46 masih strong, masih fresh, terus masih sumringah kayak gitu kan, bahasanya masih lancar, terus pengalamannya Iya, juga bisa kayak gitu kan. Itu. Dari situ yang gitu. bisa memperjuangkan sampai itu udah dari video, Mbak. Video sekarang banyak majikan itu melihat sebelum interview itu melihat video dulu biar Iya, tidak say-saysikan kayak gitu loh. iya, iya. Kalau di video itu dia udah oke kayak gitu tinggal nanti interview langsung sama sampean. Cece ya, niki memang lekap nin keto saya ngole he oke le he ya loyan ka ke, ko popo le myok tak ke, saya won bin le omo ke tam ta apong pong toa le kamu kau le kayak gitu. Pasti pertanyaannya seperti itu. Setelah dia lihat Iya, video nih sampean kayak gitu tinggal sampean aja lo meyakinkan saat interview. Kalau interviewnya oke ya udah majikan
Cimeng, sampean tinggal sampean proses UJK, medikal, bikin paspor, PAP, selesai berangkat. Iya. Jadi sampean bikin video, jangan bosan-bosan untuk bikin video kayak gitu ya, dilihat diolah-alik mana yang terbaik kayak gitu, terus dikirim-kirim yang ngene konco-koncone kayak gitu kan. Nah, temennya itu kan mungkin kalau ada komunikasi baik dengan majikannya di Hong Kong kayak gitu kan. Aku ada teman, dia kepengen ke Hong Kong, dulu 16 tahun di Hong Kong. Mana orangnya kan pasti tanya tuh, mana orangnya iki videone kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi cara sampean seperti itu. Nanti kalau sampean sudah ada majikan, sampean mau proses lewat agen mana, lewat PT mana itu monggo terserah, yang penting intinya ada majikan dulu dari Hong Kong. Caranya seperti apa ya itu? Ini masih berusaha. Yes, bikin video kayak gitu. Jadi video ini sampean itu sebar aja ke teman-teman sampean, yang penting sampean bilang sama teman-teman sampean, ini video privat loh ya, hanya untuk sampean dan majikan, jangan di-share di Facebook, jangan di-share di manapun kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Oh, gitu Mbak wis nggak apa-apa. Yang penting kalau sampean semangat. Siap, oke. Tak doain mudah-mudahan sampean masih ada rezeki di Hong Kong, dapat majikan yang baik. Wis pokoknya sekarang majikan nggak seperti dulu, Mbak. Kalau sampean tatak siap, wis pokoknya sampean harus bismillah niat engsun kayak gitu loh ya. Karena majikan dulu sampean yang baik-baik itu pada lungo nang luar negeri. Jadi sekarang ini tinggal majikan-majikan yang sedikit yimcim lah kayak gitu. Dari zaman dulu ya, orang Hongkong itu yimcim ya. Tapi kalau kitanya kerjanya baik ya pasti majikan berubah jadi baik ya. Oke Mbak gitu aja ya. Siap. Oke, suwun sangat ya Mbak. Kalau sampean udah bikin video kirim ke saya juga boleh. Mana tahu nanti ada majikan yang nyantol ke sampean. Gitu ya. Iya. Oke, siap. Makasih. Yuk, makasih yuk. Bye-bye. Oke, teman-teman. Apa tadi? Oke teman-teman ya, nah ini mbaknya ya, umurnya 46. Dulu di Hong Kong 16 tahun, Taiwan 3 tahun, Malaysia 3 tahun. Artinya 22 tahun mbaknya itu sudah di luar negeri. Sama seperti teman saya yang barusan pensiun, 22 tapi hanya di Hong Kong satu majikan. Tapi di endingnya tragis. Ternyata majikannya kurang menyenangkan kayak gitu ya, karena jaga bobo, jaga nenek, cucu, dan sekarang anaknya itu udah nikah semua, udah punya istri, pasangan. Nah, pasangannya itu yang mulai sedikit-sedikit resek sama teman saya itu yang sekarang udah pensiun. Akhirnya dia pulang. Ya nggak tahu nanti kepengen balik lagi apa ke Hong Kong apa enggak. Sekarang sih saya lihat lagi ngedan menyenangkan diri di Indonesia, menikmati kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman siapapun, entah itu usianya mulai dari 21 tahun sampai 50 tahun, kalau memang niat ke Hong Kong ya wis nggak apa-apa. Satu, bahasa itu sangat penting. Jadi penguasaan bahasa kita itu di mana? Kalau Inggris ya bikinlah video pakai bahasa Inggris sesuai kemampuan kayak gitu ya, biar lancar. Yang kedua, kalau ex Taiwan otomatis kan bahasa Mandarin kayak gitu ya. Ya sebutkan aja sebisa mungkin kita menyebutkan tentang pengalaman kita kerja di Taiwan kayak gitu. Kalau kita ex Hong Kong otomatis kan bahasanya Kantonis, sebutkan. Jadi di Hong Kong itu tahun berapa sampai tahun berapa, jaga apa aja, terus sebutkan masak-masakan Cina kayak gitu. Kalau memang jaga bayi ya sebutkan mulai dari melek moto sampai kita tidur itu pekerjaannya ngapain aja kayak gitu. Terus jaga loyanka sama. Jadi mulai melek moto sampai tutup kita mau tidur itu aktivitas kita sama si bobo itu ngapain. Jadi rangkai kata terus habis itu sampai ucapkan dalam bentuk bahasa Kantonis. Terus kalau jaga anak kan otomatis kan perlu bikin nasi kotak kayak gitu dibawa bekal ke sekolah ya, itu sebutkan. Terus masakannya buat majikan makan malam itu apa aja, bikin sup biasanya kayak gitu ya. Orang Hong Kong itu yang penting jauh-jauh lah, potonga, pometonga sebutin. Terus Jingyu ya, Jingyu itu kan macam-macam ya. Jingyu namanya Jingyu, tapi kita kan ada Sunda tahu si Jingyu kayak gitu kan. Nah, terus Gyeongchong Jingyu kayak gitu, terus Muijoy apa-apa kayak gitu ya, Jingyu kayak gitu. Jadi sebutkan kayak gitu. Terus ke pasar, terus antar jemput anak sekolah kayak gitu kan. Terus kalau kita memang jobnya pernah jaga anak kecil balita di bawah 5 tahun kayak gitu kan, otomatis itu adalah masa-masa di saat kita banyak bermain sama anak. Jadi sebutkan juga atau nyanyikan lagu-lagu untuk anak-anak kecil kayak gitu kalau kita memang pernah pengalaman jaga anak kecil. Tapi kalau memang usia kita di atas 40 ya carilah job yang jaga loyanka, karena jaga anak kecil kan perlu lari sana lari sini kayak gitu ya. Kalau loyanka kan pastinya man hang dan pastinya butuh kesabaran. Orang tua itu kan melakukannya alon-alon, cocok sama mbak-mbak yang usianya di atas 40 tahun.
yang penting kita harus sabar. Kadang makanya kalau kita punya darah tinggi wes paling pasti gak sabaran ngadepi majikan loyanka kayak gitu ya. Namanya loyanka itu ya beginilah, kakean kenyih cerewet kayak gitu. Makanya jangan sampai lah kalau kita punya sakit darah tinggi, hipertensi kayak gitu ya, darah tinggi terus jaga loyanka, weh budrek mbak, rasanya loyanka di Hongkong itu budrek. Makanya harus cooling down, sabar, santai, slow kayak gitu. Kalau pekerjaan sih nggak begitu capek-capek banget seperti jaga anak atau jaga bayi kayak gitu ya. Kalau jaga anak atau jaga bayi itu pasti sedikit ekstra di siang harinya kayak gitu. Tapi kan yang dijaga anak kecil, paling tidak kalau kita sudah bisa menghandle dikasih tahu. Kalau anaknya nakal, mau ya kan mami lawa, mau ya kan om cuy fan belesek lah kayak gitu kan. Nah kayak gitu intinya kita harus take care, menjaga anak-anak yang kita asuh kayak gitu. Kalau bayi ya harus sering-sering diajak ngobrol bayinya kayak gitu kan, pastinya bayinya sesuai kan wis gak mampu kelek kita kan nggak bisa tidur dengan nyenyak kayak gitu ya. Oke. Yes, gitu aja ya teman-teman yang kepengen kerja di Hongkong, mudah-mudahan kerasan betah karena kebanyakan majikan Hongkong itu ya awal mula memang adaptasinya susah, tapi tergantung kitanya. Kalau kitanya wis andap asor niat ingsun nyambut gawe, selama majikan nggak mukul, selama majikan nggak memperkosa kita, nah otomatis selama majikan gajinya nggak sampai telat-telat atau nyicil kayak gitu, itu bukan hal yang masalah besar. Jadi jangan sampai kita di interminute, jangan sampai kita ngebreak kayak gitu, wis bertahan aja. Semuanya indah pada waktunya kalau wis awake dhewe telaten kayak gitu ya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan yang kepengen ke Hongkong dimudahkan, dilancarkan, dan dapat majikan yang cocok. Sungsang sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye. Bye link.